Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karismayani dari program studi Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Yahkuala. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemeliharaan kesehatan, yaitu bagian dari imunisasi dan pijat bayi. Baiklah, yang pertama yaitu pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk menjaga kesehatan, baik itu fisik, mental, spiritual, agar tetap dalam keadaan baik-baik saja. Pemeliharaan kesehatan pada anak dapat terbagi dua, yaitu imunisasi dan pijat bayi. Pertama yaitu imunisasi. Imunisasi dari segi kedokteran adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu terpanjang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit ringan. Itu dijelaskan dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015. Yang kedua, imunisasi dari segi Islam. Yang pertama, imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Yang kedua adalah vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, tetapi dilemahkan. Masih utuh atau bagiannya berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein kombinan yang ditambahkan dengan zat lain yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Yang ketiga yaitu al-darurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. Yang keempat yaitu hajat. Al-hajat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Yang kedua yaitu manfaat dari imunisasi sendiri. Yang pertama adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu melindungi lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat melindungi dari risiko kematian yang cacat. Yang kelima yaitu menghemat waktu dan biaya. Ini adalah imunisasi yang direkomendasikan untuk anak usia 0-6 tahun. Yang pertama ada hepatitis B, yang kedua ada rotavirus, yang ketiga yaitu difteri, tetanus, yang keempat ada Haemophilus influenza tipe B, yang kelima ada pneumococcus, yang keenam ada virus polio, yang ketujuh ada influenza, yang kedelapan campak, gondongan, dan rubella, yang kesembilan yaitu varicella atau cacar air, yang ke-10 yaitu hepatitis A, dan yang ke-11 yaitu meningococcus untuk kelompok berisiko tinggi tertentu. Yang ketiga yaitu ada pijat bayi atau baby massage. Adalah pemijatan yang dilakukan lebih mendekati usapan-usapan halus atau rangsangan raba taktil yang dilakukan di permukaan kulit, manipulasi terhadap jaringan atau organ tubuh yang bertujuan untuk menghasilkan efek terhadap syaraf otot dan sistem pernapasan serta memperlancar sirkulasi darah. Itu disampaikan oleh Rosli pada tahun 2012. Manfaat dari pemijatan bayi yaitu stimulasi pijat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan memberikan stimulasi raba, gerak, dan komunikasi stimulasi lainnya. Stimulasi pijat dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan nyaman. Pemijatan sekitar 15 menit dan sebaiknya diberikan secara rutin. Tidak ada batasan atau mengenai frekuensi pemberian pijatan per hari. Namun sebaiknya orang tua menjadikan stimulasi pijat untuk rutinitas dan bila mungkin dilakukan 3 kali dalam 1 hari. Dan yang terakhir yang keempat yaitu tahapan pemijatan bayi. Yang pertama siapkan ruangan yang nyaman. Yang kedua mulai pijat dari kepala. Yang ketiga yaitu pijat bahu, dada. Dan keempat usap-usap perutnya secara halus. Yang kelima pijit masing-masing kakinya baru dipijit. Jenis minyak yang digunakan bisa minyak zaitun, minyak alpukat, atau minyak kelapa, itu disarankan.